Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang salah satu metode pengurutan, yaitu metode penyisipan atau insert. Metode insert atau penyisipan ini dapat diilustrasikan seperti ketika kita mengurutkan suatu kartu, di mana kartu yang biasa kita mainkan akan diurutkan dari sebelah kiri, dari yang terkecil menuju ke sebelah kanan sampai yang terbesar. Di mana posisi suatu kartu yang lebih kecil akan diambil dan disisipkan pada suatu tempat tertentu yang berurutan. Sebagai ilustrasi, andaikan kita memiliki suatu urutan bilangan seperti ini, 3, 10, dan seterusnya, maka secara natural seperti mengurutkan suatu kartu, maka akan melihat dari sebelah kiri terlebih dahulu menuju sebelah kanan. Kebetulan pada data ini, bilangan pertama itu sudah urut secara relatif. Andaikan tidak urut, dia akan membandingkan antara bilangan pertama dengan bilangan kedua. Kalau belum urut, dia akan diurutkan terlebih dahulu. Kemudian kita akan membaca pada bilangan ketiga. Pada bilangan ketiga ini akan dibandingkan dengan bilangan sebelumnya, yaitu 4 akan dibandingkan dengan 10 dan 3. Bagaimana caranya? Kita akan mengambil bilangan ketiga, yaitu nilainya 4, dan akan menggeser bilangan 10 menempati posisi keempat, dan bilangan 4 tadi akan disisipkan ke posisi yang tepat. Sehingga menjadilah 3, 4, 10, dan seterusnya. 3 bilangan pertama sudah terurut secara relatif. Dan kita sisipkan bilangan keempat kepada 3 bilangan pertama tersebut. Setelah penyisipan bilangan 4 bilangan pertama, haruslah dalam keadaan terurut secara relatif. Itu 3, 4, 6, 10. Ulangi proses tersebut hingga bilangan terakhir disisipkan. Perhatikan di sini pada posisi 7. Bagaimana posisi 7, nilai 7 ini disisipkan? Bilangan 10 akan digeser menempati posisi 7. Bilangan 9 akan digeser menempati posisi nilai 10. Bilangan 8 akan digeser menempati posisi 9, sehingga bilangan 7 akan disisipkan ke dalam bilangan yang ke-8 tadi. Begitu seterusnya sehingga semua bilangan terurut. Sehingga dalam hal ini kita bisa ketahui bahwa algoritma insert adalah membandingkan mulai bilangan kedua dengan bilangan sebelumnya. Apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Andaikan dia lebih kecil, maka dia akan menggeser bilangan sebelumnya dan menyisipkan bilangan yang lebih kecil tersebut ke dalam posisi yang tepat. Sehingga dapat dibuat dalam suatu flowchart menjadi seperti ini, dan algoritmanya adalah sebagai berikut. Jadi mulai dari bilangan kedua hingga bilangan terakhir, bilangan saat itu yaitu dianggap sebagai suatu key yang digunakan sebagai pembanding pada bilangan setelahnya. Apakah bilangan key tersebut lebih kecil dari bilangan sebelumnya, mohon maaf. Kalau dia lebih kecil, maka akan menggeser bilangan sebelumnya. Begitu seterusnya, sehingga posisi terurut, dan pada akhirnya bilangan key tersebut akan disisipkan ke bilangan sebelumnya. Berikut implementasi ke dalam kode program. Kode program ini akan dijelaskan nanti pada saat sesi praktikum.
Saya akan memberikan ilustrasi dengan menggunakan contoh bilangan atau array A. Array A terdiri dari 7 elemen, di mana elemen ini memiliki indeks 0 sampai 6. Kenapa 0 sampai 6? Karena di dalam Python, indeks dimulai dari 0. Sehingga iterasi I akan dimulai dari 1 hingga 6. Perhatikan dari algoritma ini, di sini mulai dari 2, sedangkan kita akan mulai dari 1. Tadi sudah dijelaskan bahwa indeks dalam Python mulai dari 0. Sehingga 2 di sini merupakan 1 di coding. Bilangan ke 1 akan dianggap sebagai key-nya. Kita perhatikan di sini, A1 nilainya 3. Kita akan membandingkan dengan bilangan sebelumnya, sehingga J mulai dari I-1. Dalam hal ini 1 kurangi 1 sama dengan 0. Nah, cek apakah J lebih besar dan sama dengan 0. Di sini true, betul. Dan bilangan K apakah lebih kecil dari bilangan sebelumnya. Kalau kita lihat, A ke 0 adalah nilainya 4, maka bernilai benar. Maka dalam hal ini akan ada pergeseran bilangan ke 1, bilangan ke 0 akan menggeser bilangan ke 1. Sehingga 4 akan menempati posisi bilangan ke 1. Nah, dan J akan berkurang. Cek apakah J lebih besar dari 0, bernilai false karena nilainya negatif 1. Sehingga di sini akan ada penyisipan atau pertukaran. A0 akan disisipkan dari K tersebut, sehingga diperolehlah nilai 3 menempati posisi array ke 0. Jadi 3, 4, dan seterusnya. Pada iterasi kedua, ke I2, maka key-nya adalah A kedua, yaitu 5, dan C 2-1 sama dengan 1. Kita cek apakah J lebih besar dari 0, true. Apakah 5 dia lebih kecil dari nilai sebelumnya, yaitu 4, maka false. Karena false, sehingga hasil iterasi itu tetap. Demikian juga untuk I sama dengan 3. Untuk I sama dengan 4, maka key-nya adalah bilangan keempat. Kita lihat bilangan 3 mulai dari 0, 41, 52, 63, 42. Sehingga key-nya adalah elemen A keempat, yaitu sama dengan 2. C adalah 4-1, jadi dia akan mulai dari indeks ketiga. Cek C lebih besar dari 0, true. Dan lihat K apakah lebih kecil dari bilangan sebelumnya, yaitu 3, bersifat true. Sehingga di sini akan ada pergeseran. Dari bilangan keempat akan digeser oleh bilangan ketiga. Maka akan diperoleh urutan pergeseran seperti ini. Cek selanjutnya adalah apakah C lebih besar dari sama 0? Ya, true. Karena tadi 3 kurangi 1 sama dengan 2. Dan apakah Q lebih besar atau lebih kecil dari indeks kedua? Yaitu 5. Kita lihat. Dan bersifat true. Bernilai true. Maka di sini juga akan ada pergeseran. Indeks ketiga akan digeser oleh indeks kedua, yaitu 5. Dan begitu seterusnya hingga akhir bersifat false. Nah, kemudian di sini ketika sudah false, maka terjadi penyisipan, yaitu A ke 0 sama dengan Q, yaitu sama dengan 2. Sehingga diperolehlah hasil iterasi 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Begitu seterusnya hingga iterasi kelima dan keenam.
secara umum dapat dilihat dalam slide berikut ini. Demikian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.